Selamat datang di Basanoi Channel. Intro. Seperti yang kalian lihat di thumbnail video ini, kalian pasti sudah tahu kalau hari ini saya mau reaction video apa. Dan pasti kalian sudah tahu saya akan reaction video dari siapa. Jadi kali ini saya mau reaction video dari salah satu YouTuber asal Makassar tentunya. Dan YouTuber ini pasti kalian tahu. Dan dia adalah salah satu YouTuber favorit saya. Pasti dari kalian ada yang sudah tahu dengan YouTuber ini. Dan kalau kalian belum tahu sih, ya mungkin kalian belum pernah nonton video-videonya mungkin. Tapi pasti kalian kenal lah dengan sosok MAQ, yaitu Muklis Amin Q, Bang Muklis. Pasti kalian kenal dengan channel ini. Dan hari ini saya akan reaction video dari Bang Muklis. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, like dan share video ini. Oke, gak usah banyak curhat yang tidak masuk akal dan gak usah banyak bacot. Mending kita langsung saja lihat video dari Bang Muklis yang lucu-lucu itu. Oke, di sini saya akan mereaction dua video dari Bang Muklis, yaitu dari channel Maki. Di sini video yang saya reaction pertama yaitu beginilah cara siput bertelur. Video ini baru diupload beberapa menit yang lalu. Oke, kita langsung saja lihat videonya. Seperti apa? Saat sedang jalan-jalan di sawah, tidak jarang saya bersama kawan-kawan dan musim Baru mulai aja udah ada banyak sekali ada telur siput di unsur-unsur pinggir lucu. sawah. Wah, selain telur siput, saya sangat senang bila dapat telur bebek di semak-semak. Teman gue lebih senang lagi tuh, sebab dia dapat telur ayam satu rak. Besoknya yang punya toko marah. Kamu sih ambil telur Iklan sembarangan. andalan Nah, dari biasanya Bang telur Muklis siput ini. relatif kecil. Ya iyalah, siput kan kecil. Namun sayang sekali ya, telurnya kecil dan tidak bisa digoreng. Lagi pula, siapa juga yang mau makan telur siput? Aduh. Udah. Apa cuma gua yang belum pernah melihat proses siput Oh bertelur? iya, ini teman-teman Bang Muklis Maksud yang paling saya gimana kenalin. caranya Ini kenapa namanya tiba-tiba Mamang. telurnya udah Yang di nempel tengah situ? namanya Mamang ini. Nah, bagi yang belum pernah melihat siput bertelur, silahkan angkat tangan. Ini juga video salah satu video favorit Wah, yang berarti biasa cuma gua dipasang doang di nih yang belum pernah videonya. melihat siput bertelur. Nah, setelah saya cari tahu, ternyata ada loh orang yang memang sengaja membudidayakan bekicot. Tunggu, siput sama bekicot itu bedanya apa sih? Tanpa banyak bacot, putar aja intronya. Ini kalau suara ini biasa bebek yang kuning itu loh. Ini intronya kok lama banget ini. Bedanya siput ya, dan oke. bekicot adalah siput tidak punya cangkang di punggungnya, sedangkan bekicot punya cangkang di punggungnya. Oh gitu. Terus apa bedanya siput, bekicot, sama keong? Mana saya tahu, Iya, betul saya juga kan ya. robot. Aduh, keong racun. Balik lagi dong. Untuk masa kawin bekicot biasanya terjadi pada usia 6-7 bulan. Nah, biasanya pada musim kawin, bekicot akan mencari lingkungan yang aman untuk bertelur. Dia tidak perlu tempat khusus Nah, seperti di sini kita puskesmas. dapat Di ilmunya pinggir juga sawah pun, tentang selama tidak ada anak-anak apa, yang usil, siput. dia bisa langsung menempelkan telurnya di sana. Wah, kira-kira seperti inilah cara siput bertelur. Jangan Jadi ditiru ya keuntungan guys. kalian nonton di channel MAQ ini ya kalian terhibur dan kalian mendapat ilmu gratis dari Bang Muklis. Satu ekor bekicot bisa menetaskan telur mulai dari 51 butir sampai 100 butir. Sekarang kita Ukuran bisa telur tahu bekicot biasanya berapa tidak jumlah mencapai 2 telur mm. dari Apalagi 2 apa meter. siput. Tunggu. Emang bekicot ada ekornya ya? Aduh. Oh ternyata ini, oh gitu ya. Oke. Setelah semua telurnya keluar, bekicot akan pergi meninggalkan telur-telur tersebut. Kabur begitu saja. Dia tidak mau tanggung jawab. Waduh. Tapi walaupun begitu, ya, ini tanpa mamang, dierami, mamang. telur-telur ini akan tetap bisa menetas kok.
Jadi saat telurnya menetas, Loh, orang tua kita mana? Siapa yang imunisasi? ya susah juga kan kalau mau dicari. Lama waktu penetasan telurnya tergantung pada kondisi alam. Bukan alam itu. Maksudnya tergantung dari suhu iklim. Entah itu panas atau dingin, atau panas dingin kayak dispenser. Biasanya anak bekicot yang baru menetas akan mengkonsumsi lumut. Setelah agak besar, dia akan memakan daun. Daun tumbuhan ya, bukan daun telinga. Emang apa sih nggak boleh? Ya, jadi begitulah. Tunggu. Itu bekicot dapat rumah dari mana? Lu nyicil? Sudah, pengen bangun rumah. Udah capek pula. Gak sempat ini. Ya aduh, mau baca tapi gak sempat. Itu tadi video mengenai siput yang bertelur. Buat kalian yang belum mengerti tentang dunia siput atau dunia hewan, ya pasti kalian sudah mengerti setelah menonton video Emaki, dan pasti kalian terhibur juga. Oke, kita lanjut di video yang kedua, yaitu kenapa air di toilet tidak pernah surut. Ini judulnya aja udah lucu. Oke, kita nonton. Aduh, di hari yang cerah ini sedang turun hujan. Di dalam kamar saya merenung, pengen ngedit video tapi nggak ada ide. Karena merasa bosan, saya pun makan pisang. Tapi masih juga merasa bosan. Maka dari itu saya pun masuk ke WC. Malah kekunci di WC. Aduh, gimana sih ini pintu WC? Primitif amat. Nah, untuk memanfaatkan waktu selagi kita kekunci, ya saya boker dong. Ya, tapi nggak usah juga ditampilin di sini videonya ya. Nggak mau saya tampilin, malu. Nah, di saat itulah muncul sebuah pertanyaan yang bahkan tidak terpikirkan oleh pakar perekonomian, yaitu kenapa air di kloset saya tidak pernah surut airnya. Bahkan saat musim kemarau berkepanjangan, jadi Bang Muklis ini membagi ilmu mimpi kering, dari kehidupan tapi di kloset sehari-harinya. masih ada airnya. Ini Apakah yang ini saya sebuah salut dari Bang petanda Muklis. bahwa ini adalah sebuah mata air? Mata air. Atau jangan-jangan airnya tidak pernah surut karena kita sering buang air di situ. Ya nggak apa-apa sih buang air di situ. Yang penting jangan ambil air di situ. Betul ya, buang air di situ boleh, yang penting jangan ambil air di situ. Ya kalau kalian yang suka ambil air di situ ya silakan, nggak apa-apa. Ternyata berdasarkan ilmu perklosetan, mereka menjelaskan bahwa kloset sudah didesain agar airnya tidak pernah surut. Dan juga, ya, gue belum selesai bicara, intronya udah muncul duluan. Editor. Aduh. Apa? Ya nggak apa-apa lah, lanjutin aja intronya. Lucu banget ini guys yang bagian sini. Aroma 100% coklat asli Miss. Jadi dia belum selesai bicara, intronya sudah muncul. Aduh, ada Oke, aja ini. jadi kloset, baik kloset duduk maupun yang tidur, sudah didesain salurannya membentuk seperti huruf S atau membentuk seperti leher angsa. Apakah leher angsa terinspirasi dari kloset? Nah, untuk bisa mengetahui bagian dalamnya, kita perlu memotong klosetnya. Untung ada ini. Seharusnya kloset yang terinspirasi dari leher angsa. Aduh, aku jadi nggak tega nih kalau kloset ini saya potong. Kalau kloset ini saya potong, terus nanti saya bokernya di mana? Di rumahnya Pak RT. Ya nggak bisa dong. Pantasan Maka dari itu subscribernya ya itu naik cepat nggak banget. salah kita potong kloset ini. Mending potong angsa. Nah, sebagai gantinya kita lihat saja foto atau video ini sebagai ilustrasi. Ya, air pada kloset tidak surut akibat karena tekanan dari luar dan dari dalam, sehingga volume air tetap pada ukurannya walaupun disiram sebanyak apapun, dia tidak akan penuh. Tapi tetap bisa meluap sih kalau memang septic tankmu penuh. Septic tank Anda penuh? Butuh jasa sedot WC? Cepat hubungi kami. Lalu bagaimanakah cara kerja dari kloset kita? Maksudnya bagaimana prinsip kerjanya? Nah, jadi begini ya adik-adik sekalian,
Saat kita menggunakan kloset dan menjatuhkan sebuah maka mu akan mengambang terlebih dahulu pada genangan air yang ada di kloset tersebut. Tapi saya tidak usah menampilkan nya ya. Saya takutnya nanti Anda bisa kehilangan selera makan. Itu temanmu tuh, lagi makan di belakang. Nggak apa-apa kok, lanjutin aja. Ya, oke, mantap. Nah, ketika kita menyiram air ke kloset, maka mu akan terdorong ke dalam oleh efek dorongan hidrolik dari saluran tersebut. Air di lubang kloset pun akan tergantikan oleh air yang baru kamu siram. Nah, semua momentum ini telah diperhitungkan oleh ilmuwan berdasarkan rumus Pythagoras 36 derajat miring ke kanan sebelah utara. Jika mu melaju dengan kecepatan 10 km per jam dan diterjang dengan siraman kolbu sebanyak 2 ember air, hitunglah seberapa banyak penggunaan air yang diperlukan untuk sekali buang air. Jawablah dan berikan contohnya. Saya pak. Ilmuwan membuat kloset yang airnya tidak surut tentu dengan alasan yang kuat. Kegunaan genangan air di kloset itu adalah untuk melarutkan mu supaya tidak lengket kemana-mana. Apalagi kalau mu keluar secara membludak dan menyembur. Wah, nggak kebayang tuh. Dan hal ini akan memfilter bau yang tidak sedap dari mu. Dan dengan dilakukannya penyiraman, maka akan memindahkan mu dari titik A ke titik B. Jadi akan ada sekat antara luar dan dalam, sehingga bau tak sedap pun tidak bisa keluar. Tapi sekarang saya juga tidak bisa keluar ini. Dasar WC buntu. Biarkanlah WC-mu aja yang buntu, otakmu jangan. Nah geng, itulah tadi sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Saya harap kalian bisa menerima semua kenyataan ini. Kalian bisa bagikan video ini ke teman-teman kalian yang hidupnya masih primitif, yang kalau boker sukanya di saluran air warga. Dengerin ya, zaman sudah canggih, teknologi udah berkembang. Lah elu, masa masih boker di kanal? Aduh. Nah, kalau kalian masih bingung, kalian bisa berkonsultasi dengan pakarnya, yaitu Riza Alfafan, yang telah mengambil S3 Ilmu Kebidanan. Cukup mengikuti nafas saya, oke? Silakan. Aduh, maki ya. Jadi video kedua yang saya reaction ini memang lucu, kebanyakan ada lucunya dan ada ilmunya juga. Bagaimana menurut kalian dengan video-video yang baru saja saya reaction? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini saja videonya, kita akan lanjut ke video yang selanjutnya.